Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai spesifikasi Honda Vario 125 generasi pertama. Honda Vario 125 generasi pertama. Pionir skutik modern yang tak lekang waktu, dikenal dengan nama asli Vario Techno 125 PGM-V atau kode mesin legendaris KZR. Motor ini resmi hadir pada tahun 2012 menjadi tonggak baru sejarah skutik matic di Indonesia. Ia bukan sekadar penerus Vario 110, melainkan gebrakan yang mengubah standar kenyamanan dan teknologi di kelasnya. Tampilannya memancarkan kesan tegas, rapi, dan berkelas. Garis bodinya lebih proporsional. Lampu depan jernih dengan desain modern, serta panel instrumen digital yang canggih di zamannya. Posisi duduk nyaman. Pijakan kaki sangat luas, cocok untuk membawa barang belanjaan, galon air, atau sekadar kaki lebih rileks saat berkendara. Bagasi bawah jok berkapasitas 18 liter pun siap menampung helm full face dengan lega. Keunggulan yang masih diidamkan hingga kini. Di balik tampilannya, tersimpan kehebatan yang membuatnya tetap dicari. Mesin 125 cm3 berpendingin cairan, berteknologi ICE dan PGM-V. Inovasi yang bikin tarikan enteng, responsif, namun sangat irit bahan bakar. Fitur ECG starter membuat suara nyala mesin halus tanpa bunyi citar. Khas starter konvensional. Bahkan dilengkapi combi brake system yang memudahkan pengereman aman bagi siapa saja. Dikenal tangguh, awet, dan minim masalah. Vario KZR ini setia menemani berangkat kerja, kuliah, hingga perjalanan jauh. Perawatannya mudah, suku cadang melimpah, dan performanya tetap stabil meski sudah berumur. Hingga hari ini, Vario 125 generasi pertama masih berderap bangga di jalanan. Ia adalah bukti nyata. Teknologi yang matang, kepraktisan sempurna, dan keandalan sejati tak pernah kalah oleh waktu. Sebuah pionir yang tetap jadi pilihan hati teman, setia untuk setiap langkah kehidupan. Berikut adalah kelemahan dan penyakit umum Honda Vario 125 generasi pertama. KZR atau Techno 2012-2015 yang perlu kamu tahu. Masalah khas mesin dan kelistrikan. Sensor TPS ring error. Ciri motor berebet. Tarikan tidak stabil atau mati mendadak. Biasanya harus ganti satu set dengan throttle body, harga lumayan mahal. Fuel pump lemah. Sering terjadi di usia tua, bensin tidak terpompa maksimal. Motor susah nyala atau tersendat saat digeber. Oli cepat habis dan asap putih. Ring piston atau seal klep mulai iwis. Knalpot mengeluarkan asap putih tipis dan level oli turun drastis. Water pump rawan bocor. Air radiator sering menyusut tanpa sebab. Bisa bikin mesin overheat jika telat sadar. Layar speedometer mati sebagian. Sering muncul dead pixel pada panel digital. Angka sulit terbaca. Kaki-kaki dan kenyamanan. Velg bawaan mudah peyang. Material kurang kokoh. Sering bengkok kena lubang jalan tidak terlalu besar. Shock breaker belakang keras. Kurang empuk lewat jalan rusak. Bikin pegal di perjalanan jauh. Komstir cepat oblak. Setang terasa tidak stabil atau bunyi saat berbelok tajam. Suspensi depan kurang meredam. Guncangan masih terasa jelas ke tangan. Bodi dan CVT, plastik bodi getar dan gampang pecah. Senggolan kecil di parkiran sering bikin retak. Bunyi berisik saat lewat jalan tidak rata. CVT gredek dan tarikan berat. Kampas ganda, roller, atau V-bel cepat ewes. Getar parah saat mulai jalan. Jok kurang empuk. Busa keras, tidak nyaman dipakai berjam-jam. Pencahayaan standar redup, lampu depan bohlam bawaan kurang terang di malam hari. Catatan tambahan, tenaga putaran atas terbatas. Terasa kurang enteng saat berboncengan atau tanjakan curam. Beberapa suku cadang asli kadang stok terbatas di bengkel resmi. Harus cari di penjual spesialis. Meski punya kelemahan di atas, Vario KZR tetap dikenal tangguh jika dirawat rutin. Mau saya buatkan tips perawatan khusus biar masalah di atas bisa diminimalisir? Jadwal wajib penggantian dan servis. Tabel, komponen waktu atau jarak tempuh catatan penting. Oli mesin setiap 2000-2500 km atau 2-3 bulan mana dulu tercapai.
Pakai spesifikasi ASMB SI10W3010W40. Ganti filter oli tiap 2 kali ganti oli. Oli Gardan setiap 8.000 sampai 10.000 km jangan telat. Mencegah bunyi dengung dan kerusakan gigi rasio. Filter udara bersihkan tiap 4.000 km. Ganti baru tiap 8.000 km. Filter kotor bikin boros dan tenaga turun. Busi ganti tiap 8.000 sampai 10.000 km. Pakai tipe sesuai standar Honda. Hindari yang tidak jelas spesifikasinya. CVT bersihkan dan cek tiap 4.000 sampai 5.000 km. Ganti V-belt maksimal 20.000 sampai 24.000 km. Roller tiap 15.000 km. Radiator cek level mingguan. Kuras penuh tiap 2 tahun. Wajib pakai cairan pendingin asli, jangan air biasa. Minyak rem cek level tiap bulan. Ganti penuh tiap 1 tahun, pastikan tidak ada kebocoran selang. Perawatan khusus cegah penyakit khas KZR, sistem injeksi dan kelistrikan, sensor TPS dan throttle body. Bersihkan tiap 10.000 km. Jika tarikan brebet, mati mendadak, atau boros, segera cek. Ini penyakit paling umum KZR. Fuel pump. Jangan biarkan bensin sampai tanda merah atau habis total. Isi minimal 1/4 tangki agar pompa selalu terendam dan awet. Injektor. Servis bersihkan tiap 15.000 km agar semprotan bensin tetap halus. Aki dan ACG starter. Cek tegangan aki tiap 6 bulan. Jika starter mulai kasar, cek dinamo atau regulator pengisian. Sistem pendingin. Water pump. Cek rutin apakah ada rembesan di selang atau bodi pompa. Jika radiator sering menyusut padahal tidak ada kebocoran luar, segera periksa risiko overheat tinggi di KZR. Jangan buang tutup radiator saat mesin masih panas. Kaki-kaki dan kenyamanan. Valve. Hati-hati lewat lubang. Jika sudah peyang, luruskan atau ganti agar ben tidak cepat gundul dan setang tidak goyang. Komstir. Cek tiap servis. Jika setang terasa ada jeda atau bunyi saat belok, segera setel atau ganti. Shock breaker. Jika sudah keras atau bocor, ganti seal oli atau ganti unit agar punggung tidak cepat pegal. Bodi dan lainnya. Plastik bodi rawan getar dan pecah. Kencangkan baut secara berkala. Hindari baut terlalu kencang agar tidak merusak ulir. Layar speedometer mati sebagian. Ini kerusakan umum panel. Jika mengganggu bisa dibawa ke spesialis kelistrikan untuk perbaikan modul. Kebiasaan berkendara yang bikin awet. 1. Panaskan mesin 3-5 menit sebelum jalan, terutama pagi hari, agar oli menyebar sempurna. 2. Pakai bensin minimal RON 92 pertamas, agar ruang bakar bersih dan sensor awet. 3. Hindari gas mendadak saat jalan pelan atau macet untuk mencegah gradek di CVT. 4. Jangan membebani berlebihan di jok belakang agar shock breaker tidak cepat rusak. Ikuti ini. Vario KZR kesayanganmu pasti tetap setia menemani tanpa banyak masalah.